Yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, pagi ini kita kembali dapat, bersilaturahmi melalui media Zoom. Mohon izin memang masih melalui media Zoom karena memang ternyata kasus, Covid ini, sudah melonjak kembali, akhir-akhir ini sehingga memang yang tadinya sempat kita coba, apa kira-kira bisa dilakukan, ternyata memang masih tidak memungkinkan, jadi mohon izin kita masih lakukan melalui daring. Eee, Pertama-tama mungkin kami ucapkan terima kasih semua Bapak dan Ibu telah berkenan mengembangkan sistem antrian online serta bridging dengan Piklem versi 2 yang memang mungkin beberapa waktu lalu kita sempat ada deadline gitu ya Bapak dan Ibu, ternyata di 31 Maret kami diinformasikan dari kantor pusat, "Oh harus sudah menggunakan bridging Piklem versi 2." Jika memang ternyata 1 Februari belum terimplementasi, maka terpaksa harus melakukan input 2 kali untuk RS yang belum memang terimplementasi, bridging Piklem versi 2 untuk RS yang bridging. Namun ternyata di tengah-tengah prosesnya dan memang, kita sempat juga melakukan, eee komitmen mungkin ya waktu di bulan Januari pertemuan dengan beberapa rumah sakit bridging, ternyata memang, belum seluruh rumah sakit dapat berimplementasi di 1 Februari ini dan dikhawatirkan jika memang akan terimplementasi seluruhnya di 31 Januari, terjadi chaos, maka menjadi suatu pertimbangan tersendiri dari kantor pusat kita, bahwa memang masih dapat laksanakan melalui versi 1. Tetapi Bapak dan Ibu mohon izin kita tidak, mengurangi, tidak kendor istilahnya ya Bapak dan Ibu dalam melakukan proses pengembangan sistem ini karena memang, kita masih terus bersiap jika memang targetnya ternyata dimajukan kembali seperti itu ya Bapak Ibu. Karena melihat data-data tidak hanya wilayah cabang Cibinong, tapi juga wilayah, se-Indonesia. Ada saja memang yang wilayahnya ternyata, oh sudah siap sekian persen ya, misalkan 80% atau 100% ada yang sudah terimplementasi. Nah mudah-mudahan di Cibinong pun nanti juga dapat demikian, dapat terimplementasi seluruhnya sehingga ketika nanti benar terimplementasikan versi 2 sudah, siap semua rumah sakitnya, sehingga tidak mengganggu pelayanan yang terjadi di suatu rumah sakit. Kemudian izin yang kedua untuk sistem antrian online yang memang ternyata, seiring sejalan dengan Piklem versi 2 bahwa memang yang tadinya, eee, sampai di pendaftaran ya Bapak dan Ibu dengan antrian online versi 2 ini bisa dilihat sampai ke poli, kemudian ke laboratorium, sampai dengan farmasi, dan tentunya dengan, keterlindungan data menggunakan dengan sistem yang terupdate di versi 2 ini. Izin nanti mungkin ada sedikit, pembukaan dari, Mbak Mutiara bidang PMR terkait proses, bridging aplikasi maupun sistem Piklem versi 2 dan antrian online ini dan tentunya yang utamanya hari ini kita mungkin bisa mendengarkan yang telah terimplementasi karena untuk RS Sentosa sendiri ini sudah tercatat, sudah masuk datanya sampai kantor pusat bahwa memang benar telah diimplementasikan dan telah tercatat juga waktu tunggu, waktu layan, yang memang telah, realisasi di Rumah Sakit Sentosa. Mungkin nanti Bapak dan Ibu rumah sakit lainnya mungkin saja juga ada yang sudah berproses atau berimplementasi, mangga silahkan juga mungkin bisa di-share juga nanti di sesi, diskusi. Tetapi mohon izin mungkin nanti bisa mendapat, sharing dari RS Sentosa terkait implementasi sistem antrian online ini. Harapannya tentunya bisa terimplementasikan ke seluruh rumah sakit maupun klinik utama di, wilayah Kabupaten Bogor atau kantor cabang Cibinong. Itu saja mungkin yang, dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat dan kita selalu dalam, perlindungan, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian maupun kegiatan hari ini, mohon dibukakan pintu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Rati untuk, sambutan serta pembukaannya. Baik Bapak Ibu, izin kami lanjutkan terkait dengan, paparan materi pembuka. Mungkin sekalian, kita perkenalan dengan aplikasi antrian non-bridging itu apa sih sebenarnya, mungkin seperti itu. Mohon ditunggu, saya akan share screen materi.
Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan, sudah terlihat, di layar terkait dengan perkenalan terkait dengan sistem antrian online, bridging ataupun non-bridging. Izin untuk perkenalan karena ini memang secara teknis akan disampaikan oleh saya selaku, staf Vaskes tingkat lanjutan di bidang jaminan manfaat rujukan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak, khususnya kepada Bapak Ibu pimpinan di Vaskes tingkat lanjutan beserta seluruh jajaran karena selama ini sudah sangat mendukung, khususnya juga tim IT yang sangat supporting terhadap pengembangan aplikasi, yang memang akan diintegrasikan dengan sistem BPJS Kesehatan. Berikut kami sampaikan bahwa histori pengembangan antrian kami itu bermula dari Vaskes tingkat lanjutan. Kenapa kami bermula dari Vaskes tingkat lanjutan, Bapak Ibu? Karena Vaskes tingkat lanjutan merupakan gatekeeper pertama bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan untuk Vaskes tingkat lanjutan juga merupakan sarana dan juga merupakan media bagi kami untuk khususnya untuk program JKN untuk menyebarkan informasi terkait dengan penggunaan sistem antrian. Pada tahun 2017 kami sudah mulai mengembangkan sistem antrian non-bridging yang akan digunakan di Vaskes tingkat pertama. Karena ternyata untuk Vaskes tingkat pertama itu juga memiliki beberapa klasifikasi. Ada Vaskes tingkat pertama yang sudah tersistem, sistemnya sudah terstruktur secara otomatis gitu untuk penggunaan, pendaftaran, pelayanan dan sebagainya sampai dengan penerbitan billing. Namun juga ada masih banyak di seluruh Indonesia untuk Vaskes tingkat pertama yang menggunakan sistemnya masih secara manual, masih menggunakan lembar Excel ataupun juga lembar Word seperti itu. Nah, sehingga hal tersebut membuat kami untuk melakukan inisiasi pengembangan sistem antrian non-bridging yang bisa digunakan di seluruh Vaskes tingkat pertama, di mana nanti dari inisiasi pengembangan sistem non-bridging tersebut bagi Vaskes tingkat pertama yang sudah memiliki sistem secara mumpuni mengakomodir baik itu untuk penerbitan bukti layan, kemudian penerbitan billing, kemudian juga dari penginputan resum oleh dokter umum di Vaskes tingkat pertama yang kemudian akan dibridgingkan dengan sistem antrian kami. Nah, kemudian dari setelah tahun 2020 kami sudah mencapai sekitar 90% Vaskes tingkat pertama yang sudah terinstalasi sistem antrian non-bridging ataupun juga yang sudah dilakukan bridging dengan piker BPJS Kesehatan dan juga sistem antrian BPJS Kesehatan. Nah, setelah kami sudah menyelesaikan pengembangan di Vaskes tingkat lanjutan, kami lanjut kepada Vaskes tingkat lanjutan di 2020, tepatnya di bulan Maret, kami mengembangkan sistem antrian versi pertama, di mana memang dari bulan Maret 2020 kami menetapkan 2 rumah sakit yang menjadi piloting untuk wilayah Kabupaten Bogor, yakni Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi dan juga Rumah Sakit Hermina Mekarsari untuk menjadi rumah sakit pilot pengembangan sistem antrian dan alhamdulillah itu sudah sukses dijalankan tepat di bulan Juni tahun 2020 yang kemudian berlanjut berkembang sampai dengan Desember 2020, 80% Vaskes tingkat lanjutan wilayah Kabupaten Bogor sudah mengintegrasikan sistem antriannya dengan antrian versi 1 Mobile JKN BPJS Kesehatan. Nah, di tahun 2021 bertambah kami menjadi 100% untuk rumah sakit yang menjadi target pengembangan antrian versi pertama yang sudah di-bridging-kan dengan BPJS Kesehatan. Kemudian di bulan April 2021 kami mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia dari Vaskes tingkat lanjutan bahwa memang ternyata masih banyak kekurangan yang perlu dilakukan pengembangan pada versi pertama. Versi pertama hanya diperuntukkan untuk pasien baru yang bisa melakukan pendaftaran dari mobile JKN, tetapi tidak bisa melakukan pendaftaran secara onsite, datang langsung kepada rumah sakit. Maka dari itu kami dari sistem dan dari bidang teknologi informasi di pusat mengembangkan antrian online
yang Mobile JKN ini menjadi versi kedua, di mana kami berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan dari Bapak Ibu selaku operasional di Vaskes tingkat lanjutan yang memang langsung melakukan pelayanan kepada pasien. Nah, setelah kami melakukan pengembangan, kami juga melakukan mapping mana saja vaskes-vaskes tingkat lanjutan yang memang secara sistem, secara SDM itu mengakomodir pengembangan untuk bisa dilakukan bridging dengan BPJS Kesehatan, khususnya untuk yang versi kedua. Nah, setelah kami melakukan mapping, ternyata ada beberapa rumah sakit yang memang secara sistem SDM belum mumpuni, belum dapat mengakomodir untuk pengembangan bridging, maka kami sediakan aplikasi antrian rumah sakit non-bridging sama dengan vaskes tingkat lanjutan, dan itu baru kami mulai untuk pengembangan di Juli 2021. Di tahun 2021 kami menetapkan 2 rumah sakit piloting, yakni Rumah Sakit Harapan Sehati dan Rumah Sakit Asih Syifa, serta 1 rumah sakit yakni Rumah Sakit Sentosa. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Rumah Sakit Sentosa yang memang secara mandiri berinisiatif untuk menggunakan antrian rumah sakit non-bridging tersebut. Dan alhamdulillah secara terpusat untuk data dari 3 rumah sakit yang mengaplikasikan aplikasi antrian non-bridging, Rumah Sakit Sentosa lah yang memang berada di dalam zona hijau. Artinya kami menetapkan batas waktu tunggu, rata-rata waktu layan dan waktu tunggu mulai dari pendaftaran sampai dengan farmasi adalah 3,5 jam sesuai dengan standar pelayanan manajemen dari Kementerian Kesehatan, dan untuk Rumah Sakit Sentosa itu tercapai di waktu 2 jam 24 menit seperti itu. Artinya berada dalam zona hijau. Terima kasih banyak Rumah Sakit Sentosa dengan capaian peserta per bulan adalah 4.000 lebih Bapak Ibu. Luar biasa untuk Rumah Sakit Sentosa bisa menerapkan aplikasi antrian non-bridging dengan capaian pasien yang lumayan banyak untuk pasien rawat jalan, tetapi sudah bisa mengakomodir dan untuk quality rate-nya itu bisa 90% seperti itu. Nah, itulah histori kami dan perlu kami sampaikan juga untuk wilayah Kabupaten Bogor, kami melakukan mapping digitalisasi layanan kesehatan, di mana kami mengelompokkan ada beberapa vaskes tingkat lanjutan yang tentu akan kami arahkan untuk penggunaan aplikasi antrian non-bridging, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila tentu dari manajemen vaskes tingkat lanjutan yang memang kami masukkan ke dalam mapping FKRTL yang termasuk non-bridging akan melaksanakan inisiasi pengembangan kepada bridging dengan sistem BPJS Kesehatan. Nah, untuk sementara mapping ini kami lakukan dan kami bagi 2 menjadi non-bridging, kemudian juga ada vaskes tingkat lanjutan yang memang sudah mulai inisiasi sampai kepada implementasi untuk bridging versi kedua. Berikut perlu kami sampaikan dari dasar kami untuk melakukan mapping digitalisasi layanan kesehatan ini adalah ada beberapa jenis vaskes tingkat lanjutan. Di antaranya adalah vaskes tingkat lanjutan yang tidak memiliki SIM atau sistem informasi manajemen rumah sakit ataupun sistem informasi manajemen vaskes yang memang masih dilakukan secara manual, baik itu mulai dari administrasi sampai dengan ke penerbitan billing dan juga untuk pelayanan obat. Nah, untuk dari 29 vaskes tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, cabang Cibinong, hanya 1 yang tidak memiliki SIM vaskes tingkat lanjutan, dan tentu itu kami akan langsung mengarahkan untuk menggunakan aplikasi dari BPJS Kesehatan untuk pelayanan peserta, yakni aplikasi Vklaim, dan kemudian untuk antrian tentu menggunakan antrian non-bridging milik BPJS Kesehatan. Dan kemudian yang kedua ada termasuk jenis vaskes tingkat lanjutan yang memiliki SIM rumah sakit ataupun SIM vaskes, tetapi tidak memiliki aplikasi antrian. Nah, untuk rumah sakit tersebut atau vaskes tingkat lanjutan tersebut, untuk penggunaan aplikasi dari dimulai dari pelayanan, kami menyerahkan kepada vaskes tingkat lanjutan. Dan tentu dari BPJS Kesehatan, dari sisi BPJS Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama, bahwa kami berkomitmen untuk menyediakan web service aplikasi Vklaim kami untuk dibuka
kepada vaskes tingkat lanjutan yang bisa dilakukan bridging oleh SIM rumah sakit yang memang sudah saat ini dimiliki dan digunakan, seperti itu. Bagaimana untuk aplikasi antriannya? Dari sisi vaskes tingkat lanjutan bisa menggunakan aplikasi antrian yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana nanti vaskes tingkat lanjutan jika ingin mengembangkan, melakukan inisiasi untuk di-bridging-kan dengan BPJS Kesehatan, tentu kami sangat dengan senang hati terbuka untuk menyediakan web service-nya seperti itu. Dan untuk jenis vaskes yang ketiga adalah ada vaskes yang memiliki SIM vaskes berikut untuk aplikasi antriannya. Nah, di sini kami mengucapkan juga terima kasih banyak karena untuk vaskes-vaskes yang memang sudah memiliki SIM vaskes dan memiliki aplikasi antrian tersendiri, tentu kami juga akan mendorong untuk dilakukan inisiasi pengembangan bridging karena kami juga sudah menyediakan web service Vklaim dan juga web service antriannya untuk bisa kita satukan ya, kita menjadikan pertukaran data dan informasi dari rumah sakit ataupun juga dari BPJS Kesehatan. Nah, kemudian perlu kami sampaikan, berikut untuk hasil mapping digitalisasi layanan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, ada beberapa rumah sakit yang sudah kami klasifikasikan di sini. Untuk non-bridging itu ada terdapat 6 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hasan Toto, Rumah Sakit Citama, Rumah Sakit Mary Cilengsi, Rumah Sakit Trimitra, Klinik Tok Jonggol, dan juga Klinik Ainun Cahaya Medika. Nah, ini adalah hasil mapping dari BPJS Kesehatan Cabang Cibinong untuk pengklasifikasian rumah sakit harus menggunakan sistem antrian yang mana, seperti itu. Nah, bagi 6 rumah sakit ini tentu kami sangat mohon dukungan dan mohon supporting kepada Bapak Ibu pimpinan serta seluruh jajaran di manajemen vaskes tingkat lanjutan, mungkin mudah-mudahan bisa supporting untuk penggunaan aplikasi antrian non-bridging yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Tetapi apabila dari sakit Bapak Ibu yang termasuk non-bridging ini akan mengembangkan ataupun melakukan inisiasi pengembangan untuk dilakukan bridging dengan BPJS Kesehatan, tentu kita akan masukkan ke klasifikasi untuk inisiasi antrian. Karena untuk antrian ini prosesnya adalah lumayan cukup panjang, di mana Bapak Ibu harus mengintegrasikan terlebih dahulu sistem rumah sakitnya atau SIM RS ataupun SIM Vaskesnya dengan aplikasi Vklaim BPJS Kesehatan, baru kemudian bisa diintegrasikan antrian online-nya dengan antrian BPJS Kesehatan dan sudah diintegrasikan dengan mobil JKN, sehingga membutuhkan mungkin waktu pengembangan yang cukup lama. Dan untuk sementara ini untuk 6 rumah sakit ini tentu kami mohon bantuannya agar bisa menggunakan aplikasi antrian non-bridging yang mungkin nanti akan mendapatkan best practice sharing bagaimana untuk alurnya, kemudian teknis implementasinya dari jajaran manajemen di Rumah Sakit Sentosa. Kemudian ada pengklasifikasian rumah sakit yang sudah melakukan inisiasi antrian. Itu ada 4 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Permata Jonggol, Rumah Sakit Bina Husada, Rumah Sakit TMC Sentul, dan juga Rumah Sakit Harapan Sahati. Nah, dari 4 rumah sakit ini, awalnya memang Rumah Sakit Permata Jonggol tidak melakukan pengembangan bridging, tetapi saat ini tahun 2022 sudah melakukan inisiasi, maka kami masukkan ke dalam pengelompokan inisiasi antrian. Dan mudah-mudahan dari 4 rumah sakit ini tentu kami juga akan menyampaikan apabila ingin menggunakan aplikasi antrian non-bridging, tentu kami akan mempersilahkan. Tinggal nanti menyampaikan kepada PIC BPJS Kesehatan, yakni saya, dan juga PIC IT BPJS Kesehatan dengan Mas Hilman, apakah akan menggunakan aplikasi antrian non-bridging. Dan kemudian ada 9 rumah sakit yang saat ini masih masuk ke dalam tahapan pengembangan bridging versi 2, yakni Rumah Sakit FMC, Rumah Sakit RSUD Cilengsi, Rumah Sakit Tamrin, Rumah Sakit Sentra, Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, Rumah Sakit Taru Dr. Gunawan, Rumah Sakit Pena 98, RSIA Kenari Graha, dan Rumah Sakit Halsa Citerep. Nah, berikut adalah 9 rumah sakit yang memang saat ini sedang dalam tahapan pengembangan, dan sudah ada beberapa rumah sakit yang akan mendapatkan jadwal UAT
yakni Rumah Sakit Sentra, Rumah Sakit Karya Bakti, RSIA Kenari Graha, dan juga Rumah Sakit Tamrin. Itu adalah 4 rumah sakit yang memang sudah mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan user acceptance test di minggu ini serta minggu depan. Tentu akan kami lakukan proses pelaksanaan UAT dengan menunggu satu UAT dari masing-masing rumah sakit. Untuk rumah sakit lainnya masih dalam tahapan pengembangan dan belum mendapatkan jadwal UAT. Dan kemudian ada 6 rumah sakit yang sudah melaksanakan production ya, termasuk ke Rumah Sakit Sentosa. Rumah Sakit Sentosa itu adalah rumah sakit yang awalnya menggunakan antrian non-bridging milik BPJS Kesehatan yang kemudian melakukan inisiasi serta mengalihkan ya, mengembangkan menjadi di-bridging-kan dengan aplikasi BPJS Kesehatan. Dan saat ini tahapannya sudah production menuju implementasi. Itu ada 6 rumah sakit, yakni RSUD Cibinong, Rumah Sakit Dompet Duafa, Rumah Sakit Sentosa, RSUD Luyang, RSUD Ciawi, dan juga RS Anissa. Dan terima kasih banyak, sudah ada 4 rumah sakit yang sudah dalam tahap implementasi dan saat ini sedang proses monitoring dan evaluasi. Itu adalah Rumah Sakit Ashifa, Rumah Sakit Hermina Mekarsari, Rumah Sakit Asalam, dan juga Rumah Sakit Citra Insani. Nah, berikut Bapak Ibu kami perlu sampaikan timetable untuk implementasi bagi 6 rumah sakit yang tadi masuk ke dalam pengklasifikasian akan menggunakan aplikasi antrian non-bridging. Itu adalah di tanggal 14 sampai dengan 18 Februari 2022 masuk ke dalam tahapan implementasi untuk penggunaan aplikasi antriannya. Maka dari itu pada hari ini kami melakukan sosialisasi serta BPS langsung dari rumah sakit yang memang sudah sukses dan efektif menjalankan aplikasi antrian non-bridging. Kemudian untuk rumah sakit yang masuk ke dalam inisiasi antrian, yakni ada 4 rumah sakit, tentu kami harapkan bisa selesai ke dalam tahapan pengembangan atau masuk ke dalam tahapan pengembangan bridging versi kedua, di mana di tahapan pengembangan ini sudah bisa melakukan uji coba tersendiri, uji coba mandiri, atau kami menyebutnya self UAT, itu maksimal di tanggal 25 Februari 2022. Dan bagaimana untuk rumah sakit yang saat ini sedang dalam proses pengembangan, tentu kami harapkan juga bisa langsung masuk ya ke dalam tahapan production, artinya setelah melewati tahap UAT bersama IT dan juga bidang PMR, itu maksimal di tanggal 25 Februari 2022. Dan untuk saat ini 6 rumah sakit yang sudah masuk ke dalam tahap production yang sudah mendapatkan Cons ID beserta user key dari BPJS Kesehatan bisa mengimplementasikan maksimal di 18 Februari 2022. Berikut adalah timetable-nya Bapak Ibu, dan bagi rumah sakit yang mungkin sedang dalam proses pengembangan saat ini sekiranya belum selesai untuk bisa melakukan tahapan production di tanggal 25 Februari dan mungkin sementara menunggu sampai selesai pengembangan akan menggunakan aplikasi non-bridging, tentu kami akan mempersilahkan Bapak Ibu dengan waktu tentatif ataupun timetable sesuai dengan penggunaan aplikasi non-bridging, yakni di tanggal 14 sampai 18 Februari. Dan kemudian untuk pelaksanaan yang rumah sakit termasuk ke dalam inisiasi atau saat ini masih mulai untuk pengembangan 4 rumah sakit tersebut, jika akan menggunakan aplikasi non-bridging, kami tentu juga akan mempersilahkan dengan mengikuti timetable yakni di 14 sampai 18 Februari. Nah, berikut adalah untuk tahapan persiapan implementasi antrian rumah sakit BPJS Kesehatan, di mana tentu Bapak Ibu juga harus mempersiapkan dari segi infrastruktur, kemudian melakukan setting hafiz, dan menetapkan beberapa pengaturan serta sampai kepada tahapan implementasi. Dari infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan, yakni adanya kios antrian yang mungkin akan pergunakan pada saat pasien mendaftar kepada rumah sakit ataupun klinik Bapak Ibu, kemudian sebuah PC yang akan digunakan untuk menerbitkan SEP, dan saya yakin ini juga sudah ada ya di semua vaskes tingkat lanjutan, kemudian dashboard dan juga speaker itu opsional bentuknya. Tidak ada speaker itu tidak masalah, yang penting kios antrian, PC yang bisa digunakan untuk pencetakan SEP dan juga pengelolaan antrian beserta dashboard itu bisa dipenuhi oleh
manajemen vaskes tingkat lanjutan. Yang kemudian nanti akan masuk setelah infrastruktur itu disiapkan, kami akan masuk kepada setting Hafiz, akan dimulai dari BPJS Kesehatan yang akan memberikan flagging di sistem Hafiz bahwa rumah sakit ataupun klinik Bapak Ibu termasuk ke dalam vaskes tingkat lanjutan yang memiliki antrian non-bridging. Nah, dan tentu untuk setting Hafiz ini kami membutuhkan bantuan dan kerjasama dari PIC Hafiz beserta seluruh jajaran manajemen untuk melakukan monitoring masa berlaku SIP dokter, karena terkait dengan sistem antrian ini sangat mengandalkan integrasi dengan Hafiz, seperti itu, integrasi masa berlaku surat izin praktek dokter beserta integrasi jadwal praktek serta jam praktek dokter. Kemudian masuk ke dalam tahapan konfigurasi. Di sini adalah tentu kami membutuhkan kerjasama dari jajaran manajemen rumah sakit untuk membuat pengaturan pelayanan alur pelayanan pendaftaran sampai kepada alur pelayanan di farmasi seperti apa. Kemudian bisa melaksanakan sosialisasi internal bukan hanya di pendaftaran, tentu di secara sistem ya di perawat poli, kemudian juga dokter dan petugas farmasi. Dan tentu dari tim IT bisa membuat BCP ataupun juga DJP masing-masing PIC. Dan setelah itu pada tahapan implementasi nanti akan ada monitoring sistem apakah lancar digunakan atau tidak, kemudian juga evaluasi penggunaan aplikasi serta antrian. Berikut untuk tadi tahapan infrastruktur untuk penyediaan beberapa sarana dan prasarana, kami sampaikan ada beberapa persyaratannya untuk kios antrian. Di sini ada spesifikasinya, ini hanya perlu untuk diketahui saja. Kemudian kita akan masuk ke dalam skema integrasi. Untuk yang pertama adalah untuk yang bridging. Mungkin ini adalah secara teknis, tentu juga sudah dipahami oleh tim IT di vaskes tingkat lanjutan masing-masing, di mana baik dari BPJS Kesehatan ataupun juga dari rumah sakit menyediakan web service yang akan digunakan sebagai media untuk pertukaran informasi dan data. Di mana untuk web service BPJS Kesehatan kami sudah mengintegrasikan dengan aplikasi mobile JKN, dan tentu untuk web service antrian rumah sakit itu juga sudah diintegrasikan dengan sistem antrian rumah sakit. Nah, ketika ada permintaan pengambilan nomor antrian dilakukan oleh peserta melalui mobile JKN, secara sistem akan melakukan request antrian melalui web service BPJS Kesehatan, dan web service BPJS Kesehatan akan meminta request nomor antrian kepada web service antrian rumah sakit. Nah, yang menjadi dan untuk pertukaran data ini dilakukan dengan beberapa metode ya Bapak Ibu, dan untuk IP public yang disediakan itu karena mungkin untuk versi 1 kami cukup menggunakan HTTP, namun untuk versi kedua sesuai dengan perjanjian kerjasama kita demi meningkatkan security data, kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyediakan link dalam bentuk HTTPS sebagai web service antrian yang akan nanti digunakan dan akan dibuka kepada BPJS Kesehatan. Kemudian berikut kami sampaikan untuk manfaat antriannya. Jika yang versi 1 itu hanya untuk mengambil nomor antrian saja Bapak Ibu, dan antrian itu hanya di pendaftaran. Tetapi di versi kedua ada banyak sekali manfaat berikut dari mobile JKN, sistem rumah sakit, serta dashboard rumah sakit seperti itu. Dari sistem mobile JKN bisa melihat status antrian pada tanggal rencana berkunjung. Jadi ini adalah masukan-masukan dari tim IT, kemudian dari tim pelayanan operasional di rumah sakit secara nasional untuk request data. Untuk mobile JKN ini bisa melihat status antrian pada tanggal rencana berkunjung, kemudian bisa mendapatkan nomor antrian tanpa harus datang ke rumah sakit, dan nomor antrian yang diambil itu bukan hanya untuk pendaftaran, karena jika sampai pendaftaran saja tetap akan terjadi penumpukan antrian di pendaftaran. Maka kami mendapat masukan agar peserta lama atau pasien-pasien lama yang sudah memiliki nomor rekam medik bisa mengambil antrian langsung kepada poli. Maka dari itu untuk antrian versi kedua ini diperlukan integrasi dengan jadwal praktek dokter yang ada di hub, seperti itu.
Dan, bagi peserta juga mendapatkan notifikasi pengingat antrian dan, pada tahapan versi 1 yang bisa membatalkan antrian hanya dari segi pasien, tetapi saat ini dari segi rumah sakit juga sudah bisa melakukan batal antrian. Karena ternyata pada operasionalnya ada beberapa dokter yang, mungkin baru bisa melakukan konfirmasi, tidak jadi praktek atau batal praktek itu, eee 1 jam sebelum praktek, seperti itu. Sehingga pasien sudah terlanjur datang, tetapi bagi pasien yang sudah mengambil nomor antrian dari Mobil JKN, tidak bisa lagi membatalkan karena pasien sudah, datang ke rumah sakit, maka dari rumah sakit yang bisa membatalkan antrian tersebut dan kemudian me-reschedule, menjadi sesuai dengan dokter tersebut praktek. Kemudian bisa melihat juga sisa antrian pada hari H itu sudah, berapa antrian yang dilayani dan sebagainya, dan kemudian juga mengirimkan data identitas peserta, tentu untuk mempercepat pembuatan rekam medik, bagi pasien-pasien yang sudah memiliki nomor rekam medik ya Bapak Ibu di rumah sakit karena nomor antrian terbentuk adalah sampai ke poli. Kemudian ketika, rumah sakit juga memberikan masukan kepada kami tidak tahu pasiennya sudah datang atau belum, seperti itu. Maka kami menampilkan dan menambahkan fitur check-in pada, integrasi bridging versi kedua ini, di mana fitur check-in itu adalah untuk, memastikan peserta tersebut sudah sampai ke rumah sakit, seperti itu. Dan untuk, jadwal operasi itu juga sudah langsung otomatis akan integrasi dengan Mobile JKN BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana manfaat untuk sistem rumah sakit? Dari sistem rumah sakit tentu akan lebih aware Bapak Ibu, karena selama ini, mohon maaf dari aplikasi Hafiz, PIC Hafiz mungkin ada beberapa, hal yang bisa terlewatkan. Contoh hari ini sebetulnya jadwal praktek dokternya di Hafiz kosong, tetapi karena belum integrasi, maka SEP masih dapat dicetak dan dilayani oleh dokter tersebut. Padahal dari Hafiznya, jadwalnya itu adalah dalam keadaan libur. Nah, untuk, Fikle versi 2, berikut juga untuk antrian versi 2 ini, kami sangat mengandalkan dan tentu akan bergantung kepada jadwal di aplikasi Hafiz, serta, hal tersebut lumayan agak berdampak kepada PIC Hafiz untuk disiplin melakukan monitoring, pengecekan jadwal praktek yang ada di Hafiz. Berikut juga untuk masa berlaku SIP dokter, karena, beberapa waktu lalu kami menemukan masih saja ada SIP dokter yang habisnya sudah dari 2019 ataupun 2020, tetapi belum dilakukan updating data. Padahal dokternya sudah sesuai dengan, peraturan, sudah sesuai dengan ketentuan melakukan perpanjangan SIP. Seperti itu, sehingga dengan adanya inisiasi pengembangan yang sudah dilakukan ini lumayan agak berdampak juga kepada sistem, di rumah sakit. Kemudian juga untuk dari sistem rumah sakit bisa membatalkan antrian peserta dan mengirimkan waktu tunggu. Nah, karena adanya, updating waktu tunggu ini dari rumah sakit bisa melakukan monitoring dan, bisa melihat dashboard kualitas waktu tunggu layanannya, seperti apa, sudah berapa lamakah waktu tunggu. Apakah mungkin, contoh ada beberapa rumah sakit yang, mmm, berdasarkan, feedback data kami dari kantor pusat, ada beberapa rumah sakit yang waktu tunggu layanannya itu adalah bisa sampai dengan 6 jam, dimulai dari pasien datang sampai dengan pasien mendapatkan, obat, seperti itu. Nah, di antrian versi kedua ini juga kami ada fitur dashboard yang disediakan untuk overview antrian rumah sakit dan juga untuk monitoring waktu tunggu, dimulai dari waktu tunggu dan waktu layan admission, kemudian waktu tunggu dan waktu layan poli, serta waktu tunggu dan waktu layan di farmasi. Nah, kita lanjut kepada antrian non-bridging. Di sini, kami singkat saja, hanya sekali, untuk perkenalan saja, di mana untuk antrian non-bridging ini adalah, web base-nya aplikasi, jadi bisa, tanpa proses instalasi Bapak Ibu sama seperti aplikasi Vklaim, kami hanya perlu memberikan link, nanti Bapak Ibu sudah langsung bisa, mengakses, melalui Google Chrome ataupun juga Mozilla, dan juga username-nya beserta password-nya juga, sesuai dengan aplikasi Vklaim Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi untuk penambahan ataupun jika membutuhkan penambahan dipersilahkan, namun dipastikan teman-teman pendaftaran sudah bisa, langsung juga mendapatkan akses untuk antrian ini.
Dan kemudian ini hanya cara bekerjanya ketika pasien mengambil nomor antrian dari mobile JKN, akan ada nomor antrian yang, terkirim kepada, aplikasi antrian non-bridging, kemudian juga berikut data diri peserta, serta untuk poli dan dokternya. Nah, itu sudah bisa dilakukan, karena untuk antrian non-bridging ini sudah kami integrasikan ya Bapak Ibu dengan aplikasi Hafiz. Nanti dari aplikasi antrian non-bridging akan memberikan data kepada mobile JKN, kepada pesertanya, nomor antrian, jumlah antrian sisanya berapa, kemudian, fitur batal antrian, kemudian juga fitur check-in. Nah, untuk aplikasi antrian non-bridging ini sudah bisa langsung, melakukan ya pemilihan poli bagi pasien lama Bapak Ibu. Jadi, nanti di kios pendaftaran yang sudah disediakan oleh rumah sakit Bapak Ibu, di sana ada beberapa menu console box-nya, akan saya sampaikan, di slide berikutnya. Yang pasti untuk aplikasi antrian non-bridging ini bisa digunakan bagi pasien yang daftar melalui aplikasi mobile JKN atau daftar langsung onsite. Nah, bagaimana untuk yang daftar langsung onsite? Apakah hanya untuk peserta JKN? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi bisa digunakan untuk pasien umum, asuransi, masuknya ke dalam umum, itu bisa digunakan. Jadi tidak terbatas hanya untuk peserta JKN. Aplikasi antrian non-bridging ini kami sediakan murni memang untuk memudahkan rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Nah, berikut adalah menu-menu ya yang ada di aplikasi antrian non-bridging ini. Ada menu console box, menu petugas tanggil, display, dan juga administrator. Nah, di mana untuk menu-menu ini juga ada ketersediaan fiturnya. Untuk menu console box ini dipergunakan untuk pengambilan nomor antrian, kemudian petugas tanggil itu dipergunakan untuk pendaftaran, melakukan pemanggilan layanan sesuai dengan antrian yang sudah ada. Kemudian menu display ini hanya untuk menampilkan jumlah antriannya berapa yang sudah dilayani, berapa yang batal, kemudian nomor antrian berikutnya berapa. Kemudian untuk menu admin ini adalah melakukan setting video, kemudian juga setting loket. Nah, berikut adalah untuk menu console box-nya, bisa dipilih akan mengambil nomor antrian di mana, di admission atau poli, dan juga di farmasi. Dan nanti akan muncul juga di sini, apa namanya, seperti notifikasi ya, muncul lagi peserta baru ataupun juga peserta lama. Nah, di menu antrian non-bridging ini juga kami sudah melakukan, apa namanya, beberapa warning ya, beberapa notifikasi ketika pasien itu melakukan pengambilan, pasien lama, nanti akan muncul info, bahwa pasien tersebut sudah bisa dipastikan memiliki nomor rekam medik. Nah, berikut juga adalah tampilannya untuk antrian non-bridging bisa digunakan untuk pasien BPJS, non-BPJS, dan fitur check-in ini dipergunakan untuk pasien yang mendaftar melalui mobile JKN. Nah, untuk aplikasi antrian non-bridging ini juga tentu kami sudah, lakukan penyesuaian, bagaimana jika pasiennya sudah habis masa berlaku rujukannya, dan itu biasanya baru teman-teman pendaftaran ketahui dari aplikasi Vklaim. Nah, untuk dari antrian non-bridging ini juga sudah kami akomodir bagi pasien yang, apa namanya, menginput nomor rujukan ataupun juga menginput nomor kartu dan dalam keadaan tidak aktif ini sudah diakomodir, ada warning-nya, peserta tidak aktif, keterangannya karena apa, dan jika nomor rujukannya itu sudah habis masa berlaku ataupun juga tidak ditemukan ya, bukan dirujuk kepada rumah sakit Bapak Ibu, di sini akan muncul data rujukan tidak ditemukan. Nah, kemudian, jika pasiennya itu mengambil nomor antrian lebih dari 1 kali, di sini juga akan, muncul notifikasi bahwa pasien sudah mengambil antrian. Nah, ada hal yang perlu diketahui, tentu nih khususnya untuk tim IT rumah sakit, yang bidangnya med beserta PIC rumah sakit bahwa untuk, pendaftaran aplikasi antrian non-bridging ini hanya bisa dilakukan 3 jam sebelum jam pelayanan operasional di poli, artinya 3 jam sebelum jadwal praktek yang sudah di-input di dalam aplikasi Hafiz. Dan kemudian peserta tidak dapat melakukan pendaftaran 1 jam sebelum tutup pelayanan operasional ataupun 1 jam sebelum, dokter tersebut habis masa jam prakteknya, seperti itu. Nah, ini hanya tampilannya saja Bapak Ibu,
untuk tampilan displaynya contohnya seperti ini kami contohkan untuk yang display poli ya. Ini kemudian juga untuk menu admin, khususnya biasanya IT rumah sakit yang memiliki menu admin ini bisa ataupun juga penanggung jawab petugas pendaftaran bisa melakukan melihat ya asal pasien tersebut itu dari mana, prosesnya sedang dilayani atau sudah selesai ataupun tidak hadir, dan ini biasanya digunakan untuk melakukan cross check apakah benar hari itu peserta yang daftar di rumah sakit Bapak Ibu sekitar 100 pasien. Nah, ini juga berfungsi dashboard ini untuk melakukan pengecekan apakah sesuai SEP yang diterbitkan 100 dengan aplikasi antriannya 100 seperti itu. Ini adalah admin juga yang bisa dilakukan, bisa menyesuaikan setting-setting video. Ya, setting-setting video, Bapak Ibu bisa menampilkan video promosi rumah sakit ataupun juga video filler-filler BPJS Kesehatan itu juga bisa dilakukan di aplikasi antrian non bridging ini. Mungkin itu Bapak Ibu sekian dari pembuka dari BPJS Kesehatan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengenalan aplikasi antrian non bridging. Mohon mungkin yang lain saya mute. Baik, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Izin kami lanjutkan kepada paparan materi kedua dengan narasumber utama kami dari Rumah Sakit Sentosa terkait dengan best practice sharing ya implementasi antrian non bridging di Rumah Sakit Sentosa kepada Dr. Gigi Margareta Kurnia beserta tim untuk waktu dan medianya kami persilahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cibinong, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dr. Ratih beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit PIC JKN, perwakilan bidang Yanmed dan IT Rumah Sakit se-Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pertemuan hari ini dan yang saya banggakan manajemen Rumah Sakit Sentosa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita diberikan kesehatan dan pada hari ini dapat bertemu secara daring pada acara yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yaitu Best Practice Sharing implementasi sistem antrian non-bridging di rumah sakit. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit Sentosa untuk memberikan sharing implementasi antrian non-bridging di rumah sakit kami yang sudah dilaksanakan sejak bulan November tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan sharing implementasi sistem antrian non-bridging di rumah sakit kami, dan nanti mungkin akan disampaikan dalam 2 sesi. Yang pertama mungkin terkait dengan implementasi sistem antrian non-bridging di rumah sakit akan saya sampaikan berikut alur layanannya. Dan yang untuk sesi kedua terkait dengan teknis instalasi sistem antrian, nanti akan disampaikan oleh Kepala IT Rumah Sakit Bapak Kristianto. Mohon izin Bapak Ibu, kami akan lanjut menyampaikan bagaimana implementasi antrian online non-bridging di rumah sakit kami. Mohon izin dokter yang share screen materi dari dokter atau dari saya? Dari BPJS saja. Oh boleh di. Dari kami. Oh baik, sudah saya jadikan co-host bisa share screen. Baik dokter.
untuk materinya sudah terlihat tadi. Ya, sudah dapat terlihat ya Mbak Muti ya? Sudah dokter, sudah Ya. terlihat. Baik, terima kasih Mbak Mutiara atas waktunya. Baiklah, kami akan lanjutkan untuk sharing bagaimana implementasi sistem antrian online non-bridging di Rumah Sakit Sentosa. Berikut alur pelayanannya. Sistematika dalam sharing kita hari ini, yang pertama mungkin kami akan menyampaikan sedikit gambaran mengenai profil Rumah Sakit Sentosa. Selanjutnya mengenai alur pelayanan dan fitur-fitur antrian online non-bridging. Yang ketiga, bagaimana tahapan internal rumah sakit dalam mempersiapkan implementasi antrian non-bridging. Lalu nanti kami akan sharing implementasi dalam bentuk video. Lalu setelah itu akan kami sampaikan evaluasi dan manfaat yang kami rasakan. Selanjutnya mohon izin Bapak Ibu untuk sedikit menceritakan mengenai sejarah Rumah Sakit Sentosa dan profil Rumah Sakit Sentosa. Rumah Sakit Sentosa adalah salah satu rumah sakit swasta yang terletak di Kabupaten Bogor. Terletak di Jalan Raya Provinsi Jawa Barat, persisnya di Jalan Raya Kemang nomor 18 Parung, Bogor. Berjarak sekitar 15 km dari pusat pemerintahan di Kabupaten Bogor, di wilayah Bogor Utara. Fasilitas dari Rumah Sakit visi misi dari Rumah Sakit Sentosa dengan ikon Homey and Green Hospital didirikan tahun 2007 berawal dari rumah bersalin, kemudian tahun 2011 menjadi Rumah Sakit Ibu Anak, dan tahun 2018 persisnya tanggal 9 Januari 2018 berdasarkan SK Bupati ditetapkan sebagai rumah sakit umum yang sudah terakreditasi paripurna di tahun 2017. Fasilitas kami untuk ruang superfit ada kapasitas 2 tempat tidur, untuk ruang fit dengan kapasitas 5 tempat tidur, untuk ruang kelas 1 dengan kapasitas 10 tempat tidur, untuk ruang kelas 2 dengan kapasitas 20 tempat tidur, dan untuk ruang kelas 3 dengan 29 tempat tidur. Pelayanan di poli spesialis rawat jalan, kami memiliki 10 jenis pelayanan poli spesialis. Dengan pelayanan unggulan adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan dukungan 7 dokter spesialis kandungan dan 5 dokter spesialis anak dengan fasilitas pendukung perawatan di NICU dan perawatan di ruang perinatologi, perawatan ruang intensif, dan pelayanan hemodialisa. Konsep rumah sakit adalah one-stop service dengan fasilitas-fasilitas pendukung, kafe, mikromart, ATM, dengan konsep Homey and Green Hospital yang memadukan konsep ramah lingkungan dengan kesehatan. Dengan moto rumah sakit adalah kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami. Selanjutnya untuk sejarah jumlah pasien BPJS di Rumah Sakit Sentosa dalam 5 tahun terakhir untuk pasien rawat jalan ini meningkat mulai dari tahun 2017 jumlah pasien rawat jalan BPJS dari 54,5%
di tahun 2018 peserta rawat jalan BPJS itu menjadi 61,8%, di tahun 2019 59,8%, di tahun 2020 63,2%, dan di tahun 2021 jumlah pasien peserta rawat jalan BPJS persentasenya mencapai 67,7%. Untuk pasien rawat inap, di tahun 2017 persentase pasien rawat inap BPJS mencapai 72,99%, di tahun 2018 mencapai 82,8%, di tahun 2019 mencapai 80,7%, di tahun 2020 mencapai 89,1%, dan di tahun 2021 mencapai 85,2%. Adapun sejarah sistem antrean di Rumah Sakit Sentosa, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Muti bahwa kami adalah masuk ke dalam kategori rumah sakit yang sudah memiliki SIM RF, namun belum memiliki aplikasi antrian online dalam sistem antrian rumah sakit, sistem informasi manajemen rumah sakit. Namun sistem antrian kita sudah menggunakan kios, dan sistem antrian di Poli masih manual menggunakan tombol panggil. Sistem pemanggilan masih berbasis audio, dan sistem antrian belum terintegrasi antara unit pelayanan dalam hal ini Poli dengan unit penunjang. Alur sistem antrian non-bridging yang diharapkan dari BPJS tadi mungkin juga sudah dipaparkan oleh Mbak Muti. Jadi antrian online non-bridging ini dapat dipergunakan oleh pasien melalui mobile JKN maupun untuk pasien yang langsung datang ke rumah sakit. Jadi apabila pasien mendaftar menggunakan mobile JKN, maka pasien check-in ulang nanti di dalam kios di rumah sakit. Kami pada kesempatan ini nanti akan men-sharingkan mengenai alur bagi pasien yang langsung datang ke rumah sakit, yaitu pasien nanti akan langsung datang ke kios, memasukkan nomor NIK atau nomor JKN, dapat memilih poli atau memilih dokter, dan nanti dari mesin kios ini akan tercetak nomor antrian, dan dapat dipergunakan tidak hanya untuk peserta JKN, tapi juga dapat dipergunakan untuk peserta non-JKN. Nomor antrian yang didapat oleh pasien dari kios akan dibawa ke poli, dan dari poli akan dipergunakan nomor antrian tersebut dipergunakan untuk pemanggilan peserta baik dari seluruh poli maupun per poli sampai per dokter. Mungkin ini sedikit gambaran saja. Tadi sudah juga disampaikan oleh Mbak Mutiara, ini adalah fitur-fitur antrean non-bridging secara garis besar. Yang pertama ada menu console box untuk pengambilan nomor antrean, ada menu petugas panggil yang digunakan untuk memanggil peserta yang sudah mengambil antrean, ada menu display atau menampilkan dashboard yang berisi nomor antrean, dan menu administrator untuk setting video dan setting loket. Pada menu console box, pasien dapat mengambil antrean untuk admisi, untuk poli, serta untuk pelayanan farmasi, dan tersedia pilihan bagi peserta baru dan peserta lama. Jadi antrean online non-bridging ini tidak hanya dapat dipergunakan untuk pasien BPJS saja, namun juga dapat dipergunakan untuk pasien non-BPJS dan pasien yang mendaftar dengan menggunakan mobile JKN, nanti check-in di kios. Namun pada kesempatan ini nanti kami akan menyampaikan sharing di rumah sakit kami bagi pasien BPJS yang datang langsung ke rumah sakit. Bagi pasien lama yang mendaftar melalui kios antrian, maka nanti secara otomatis akan muncul surat rujukan dari Vaskes tingkat pertama, dan nomor antrian selanjutnya dapat dicetak.
Berikut adalah alur pelayanan di poli rawat jalan dengan antrean non-bridging yang dilaksanakan di Rumah Sakit Sentosa. Jadi untuk pasien yang datang, untuk pasien baru, pasien diarahkan untuk menuju loket admission atau loket pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian di loket admission atau loket pendaftaran. Sedangkan bagi pasien lama, pasien dapat mendaftar secara mandiri di kios yang sudah disediakan di dekat loket admission atau loket pendaftaran. Nah, nomor antrian yang didapat dari kios ini maupun nomor antrian yang didapat dari loket admission untuk pasien baru dibawa oleh pasien menuju poliklinik dan diberikan atau ditunjukkan kepada petugas di poliklinik. Selanjutnya, nomor antrian ini akan dipergunakan untuk memanggil peserta di poli, baik seluruh poli maupun per poli sampai dengan per dokter. Sedangkan untuk alur pelayanan di instalasi farmasi di rumah sakit kami dengan menggunakan antrian non-bridging, bagi pasien tadi yang sudah dilayani dengan nomor antrian di poli, maka selanjutnya pasien diarahkan oleh petugas menuju kios yang sudah kami sediakan di instalasi farmasi rumah sakit. Jadi pasien akan datang ke kios, akan diarahkan menuju kios, dan pasien dapat menekan tombol klik di sini untuk mendapatkan nomor antrean. Selanjutnya, petugas farmasi melakukan cek notifikasi resep obat masuk di SIM RS yang sudah di rumah sakit kami sudah dilakukan melalui resep elektronik atau melalui resep, sehingga apabila resep masuk itu terdapat notifikasi dan petugas farmasi sudah dapat mempersiapkan obat bagi pasien. Selanjutnya, nomor urut yang didapat dari display atau dari kios itu akan ditampilkan pada display antrean yang ada di ruang tunggu instalasi farmasi. Selanjutnya, apabila obat sudah selesai diproses, maka pasien akan dipanggil sesuai dengan nomor antrean untuk menyerahkan nomor antrean dan petugas farmasi memberikan obat sesuai dengan nomor urut antrean. Untuk tahapan persiapan yang dilaksanakan di rumah sakit dalam rangka implementasi antrean online non-bridging ini, yang pertama adalah kita dimulai pada tanggal 17 September 2021, kami mendapatkan sosialisasi aplikasi sistem antrean online non-bridging dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, pada saat acara rekredensial BPJS, sudah diinfokan oleh BPJS Kesehatan bahwa sistem antrean agar segera dapat diimplementasikan. Dan pada tanggal 26 November 2021, sistem antrean ini diaktifasi dan kami mendapatkan username dan password antrean online ini menggunakan username dan password dari iklan. Adapun persiapan internal rumah sakit untuk implementasi sistem antrean ini, kami melakukan rapat-rapat koordinasi internal. Yang pertama dilakukan di tanggal 25 November 2021. Ini kami melakukan rapat koordinasi untuk mensinkronisasi alur pelayanan yang sudah ada di rumah sakit kami dengan alur pelayanan yang ada di dalam sistem antrian. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2021, kami mengadakan rapat koordinasi kembali untuk mempersiapkan simulasi antrean online ini dapat dilaksanakan di rumah sakit kami sesuai dengan alur yang sudah disepakati dari rapat koordinasi yang pertama. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2021, kami melaksanakan uji coba implementasi antrian online di rumah sakit kami. Dan terkait dengan infrastruktur yang harus dipersiapkan, ini adalah panduan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Muti
Ini adalah panduan infrastruktur yang dipersiapkan dari rumah sakit. Yang pertama untuk kios, opsinya itu dapat menggunakan tablet Android, ditambah stand, ditambah auto cutter thermal printer, atau dapat menggunakan PC atau laptop dengan touchscreen monitor dan auto cutter thermal printer. Itu untuk kios. Lalu untuk panggil antrean itu menggunakan personal komputer, PC atau laptop. Untuk dashboard antrean, opsinya bisa menggunakan LED TV minimal 32 inch dengan bracket dan Android TV box. Yang opsi kedua, LED TV minimal 32 inch dengan PC laptop. Dan opsi ketiga adalah LED TV minimal 32 inch dengan PC stick. Untuk speaker tadi opsional. Ini adalah panduan dari BPJS dan kami di Rumah Sakit Sentosa mempersiapkan untuk kios. Kami menggunakan PC sebanyak 2 buah, yaitu 1 untuk di pendaftaran dan 1 untuk antrian di farmasi. Untuk panggil antrian, kami menggunakan 13 PC yang memang sudah tersedia di masing-masing poli karena kami sudah melaksanakan elektronik rekam medik. Jadi ada 12 PC di poli dan ada 1 PC di farmasi dengan spesifikasi Intel Core i3 dengan OS Windows 10 64 bit. Untuk dashboard antrean, kami menggunakan 2 buah LED TV dengan bracket, 40 inch untuk TV di display di poli, dan 32 inch untuk display antrian di farmasi. Sedangkan untuk jaringan internet, kami menggunakan kabelan. Dan untuk speaker, kami menggunakan power amplifier ditambah dengan ceiling sound 3 unit untuk memperbesar suara panggil di ruang tunggu poli. Selanjutnya, Bapak Ibu kami izin share untuk setelah kami melakukan tahap-tahapan persiapan, baik rapat-rapat maupun persiapan sarana prasarana, kami melakukan implementasi dan kami izin akan sampaikan dalam bentuk video alur pelayanan pasien yang datang ke rumah sakit dengan menggunakan antrean non-bridging. Dokter mohon izin karena ini video boleh di stop share dulu, kemudian pada saat share screen di bawahnya ada menu share komputer sound, bisa diklik dokter? Ya, baik. Iya, agar bisa terdengar. Jadi ini untuk pasien alur bagi pasien BPJS yang datang langsung ke rumah sakit. Untuk pasien baru akan diarahkan ke loket pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian dari poli. Sedangkan untuk pasien lama diarahkan untuk mendaftar mandiri melalui mesin kuota. Selanjutnya, apabila pasien sudah dapat mendapatkan nomor antrian, maka petugas yang sudah kami latih akan mengarahkan pasien menuju ruang poli yang ada di kedua rumah sakit.
petugas poli akan melakukan anamnesa dan perawat akan menginput data pasien dalam sistem elektronik rekam medik. Dan pasien diarahkan untuk menunggu menuju ruang tunggu. Pasien akan dipanggil sesuai dengan display antrian di ruang tunggu. Dan apabila sudah mendapatkan jadwalnya, maka pasien akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan oleh dokter. Dan setelah pemeriksaan dilakukan, maka dokter akan melakukan pemeriksaan dan menginput hasil pemeriksaan pada elektronik rekam medik dan menginput elektronik resep atau e-resep. Selanjutnya, pasien akan diarahkan oleh perawat untuk mengambil obat ke bagian farmasi dan resep akan diproses secara resep oleh bagian instalasi farmasi rumah sakit. Pasien selanjutnya akan menuju poli instalasi farmasi rumah sakit ke kios dan ke loket kios dan mendapatkan nomor antrian. Pasien menunggu di ruang tunggu dan display antrian akan menampilkan urutan antrian untuk pengambilan resep. Dan apabila resep telah selesai, maka akan dipanggil dan pasien akan menyerahkan nomor urut antrian dan petugas farmasi menyerahkan obat sesuai dengan ketentuan dan pasien dapat dipersilakan untuk pulang. Demikian Bapak Ibu, mungkin sedikit gambaran mengenai implementasi antrian online di rumah sakit kami. Dan setelah kami implementasi, tahapan selanjutnya kami melakukan evaluasi. Dari evaluasi kami terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang kami temui. Yang pertama, tidak bisa auto refresh. Lalu solusi atau tindak lanjut yang kami lakukan adalah tim IT memasang auto refresh di browser. Lalu yang kedua, tidak bisa menggunakan Android Box karena tidak support auto refresh, sehingga kami melakukan solusi atau tindak lanjut perbaikan dengan menggunakan Android Box. Android Box tidak bisa di coding auto refresh sehingga kami menggunakan mini PC. Lalu kendala ketiga yang kami temui adalah jika menggunakan Google Chrome, suara notifikasi tidak muncul. Nah, solusinya kami menggunakan Firefox. Dan ada kendala juga yang keempat, ada auto logout sehingga harus login ulang dan menghambat pelayanan. Ini solusi dari rumah sakit kami, ada petugas yang standby untuk login kembali. Dan kendala yang terakhir, yang kelima adalah apabila pemanggilan dari poli itu bentrok, suara panggilan yang keluar berikutnya akan terjeda kurang lebih 5 menit. Dan ini kami belum mendapatkan solusinya. Demikian Bapak Ibu, tadi mungkin sedikit gambaran mengenai implementasi dan evaluasi internal kami terkait dengan implementasi antrian online di rumah sakit kami. Berikut alur layanannya dan manfaat yang kami rasakan. Yang pertama adalah dengan menggunakan antrian online ini, yang pertama tidak terjadi penumpukan antrian pasien di loket pendaftaran.
Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pelayanan mulai dari admission, poli, dan farmasi. Yang ketiga, ada kepastian waktu tunggu pelayanan bagi pasien mulai dari admission, poli, dan farmasi. Yang keempat, mendorong dokter untuk hadir sesuai dengan jadwal praktek sesuai dalam Hafiz. Dan yang terakhir, dengan terukurnya waktu tunggu pelayanan ini sangat bermanfaat bagi manajemen untuk evaluasi kebijakan manajemen rumah sakit. Mungkin demikian Bapak Ibu Direktur beserta jajaran dan hadirin, sedikit yang dapat kami sharingkan terkait dengan implementasi antrian online non-bridging di rumah sakit kami beserta alur pelayanannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta melalui customer journey. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam implementasi di rumah sakit kami, dan kami sangat berterima kasih untuk segala masukan untuk perbaikan pelayanan di alur pelayanan dengan menggunakan sistem antrian di rumah sakit kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, untuk sesi kedua akan disampaikan oleh Kepala IT Rumah Sakit Sentosa terkait dengan teknis instalasi sistem antrian di rumah sakit kami. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kristianto dipersilakan. Terima kasih Pak Dokter. Ya, mangga dilanjut Pak Kris. Terima kasih dokternya, Pak Direktur, dan Mbak Muti. Selanjutnya mungkin saya akan share screen teknis instalasi untuk sistem antrian non-bridging. Sudah terlihat ya dokternya? Ya, sudah Mas. Oke, lanjut. Oke. Untuk sarana, sebenarnya sudah tadi dijelaskan oleh dokternya, sarana yang sudah kita siapkan, yang seperti ini, kita sudah menyiapkan 2 kios untuk pendaftaran di admission dan farmasi. Itu kita instalkan Windows semua, lalu 13 PC, yaitu 12 PC untuk di masing-masing poli dan 1 untuk di farmasi, dengan spesifikasi sebenarnya minimal 4:2 udah bisa. Kita pakainya Core i3. Lalu untuk TV kita menggunakan LED TV sama 2 buah yang tadi sudah dijelaskan oleh dokternya, sebanyak 2 buah dengan 40 in untuk di poli dan 32 in untuk di farmasi. Lalu kita menggunakan jaringan internet dengan menggunakan LAN, karena saya coba dengan menggunakan wireless agak terhambat, agak patah-patah. Lalu kita menggunakan speaker tambahan dengan power ampli agar suara semakin besar, agar terdengar jauh jika si pasien jauh dari lokasi. Tahapan instalasi seperti ini, kios kita instalkan Windows 7 atau Windows 10 dengan pemasangan browser dengan Firefox, lalu instalasi printer thermal dan jaringan internet, harus menggunakan internet. Kedua, instalasi TV di poliklinik dan farmasi, lalu kita pasangkan dengan PC mini dan atau PC stick, lalu dengan instalasi jaringan sistem. Oke, karena antrian non-bridging ini berbasis web based, jadi tidak perlu proses instalasi, hanya perlu link hampir sama nanti dengan yang FTL, lalu kita copy di browser menggunakan Chrome atau Mozilla. Lalu bisa juga diakses melalui mobile atau handphone atau tablet. Jadi kita bisa manggil menggunakan handphone atau menggunakan tablet. Lalu kita menggunakan username yang dipakai dari Vclad. Nah, ini fitur-fiturnya tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Mbak Muti dan dokternya. Inilah fitur console box ya, buat di kios. Fiturnya seperti ini, menunya. Lalu ini menu untuk petugas panggil di dalam poliklinik. Jadi yang manggil bisa petugas perawatnya atau dokternya langsung bisa. Lalu ini tampilan di display yang akan tampil di TV di poliklinik. Lalu ini tampilan di farmasi, petugas panggil dan sama tampilan di TV. Oke, implementasinya
kita membutuhkan infrastruktur, lalu betul dengan harus disetting Hafiz, karena jika tidak ada dokternya di situ, tidak kita bisa daftarkan dan beserta pelayanannya, harus sesuai dengan Hafiz dan jamnya, tidak boleh beririsan, lalu kita harus konfigurasikan dan diimplementasikan. Nah, mungkin yang tadi sama ya, kita lebih jelaskan lebih detail, karena saya coba beberapa kali kendala-kendalanya tidak bisa auto refresh, karena memang setelah beberapa jam dia berhenti, walaupun kita panggil tidak bisa auto refresh karena harus di refresh lagi. Makanya tim IT kita pasangin auto refresh di Mozilla atau Chrome-nya, dan alhamdulillah berhasil. Dengan pakai itu kita pasang per 5 menit sekali dengan auto refresh, jadi berhasil tanpa ada mati sampai akhir, sampai pelayanan selesai. Kedua, kita sudah menggunakan Android box sebenarnya. Nah, kendalanya tidak bisa auto refresh, makanya kita tidak bisa coding di Android box. Solusinya kita menggunakan PC mini atau PC stick, dan kita coding auto refresh-nya di Firefox tersebut. Seperti itu. Dan alhamdulillah lancar setelah itu. Lalu kemarin kita sempat juga menggunakan Google Chrome. Ada kendala, tidak ada suara. Ternyata Google Chrome tidak ada notif untuk audionya. Kita coba di solusinya, kita menggunakan Firefox. Alhamdulillah juga keluar suaranya dan display-nya. Lalu di sini ada auto logout, kayaknya setelah beberapa jam gitu loh. Kita loginkan misalnya jam 8 pagi, ada laporan jam 5 sore itu Maskis mati sendiri. Saya kira mati lampu, ternyata tidak terjadi mati lampu. Oh, mungkin ada auto logout. Di situ kita nyari inisiatif, yaitu memberi petugas standby, dan kita PC-nya kita menggunakan remote. Jadi setiap jam 4 atau jam 5 saya remote dari jauh, atau IT yang lain kita punya schedule buat nge-remote itu dan mengaktifkan login kembali, seperti itu. Untuk yang kelima mungkin ini jarang terjadi ya, karena bentrok suara per sekian detik. Bentroknya mungkin karena setelah kita klik tombol panggil akan muncul suara dari display TV, dan ada poli lain mungkin memanggil, itu akan terjeda di situ. Akan terjeda mungkin beberapa menit, baru setelah suara yang pertama selesai keluar, baru suara berikutnya muncul, jadi agak terlambat. Mungkin itu Mbak Muti, teknis instalasi, mungkin lebih jelasnya nanti bisa kita sharing dengan IT di grup IT jika ingin menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin saya akan share lagi videonya yang lebih jelas untuk video antrian yang lebih besar. Nah, saya share dulu Mbak Muti, akan saya tampilkan.
Sekian videonya nanti. Mudah-mudahan sharing kita bermanfaat untuk rumah sakit lain yang belum menggunakan antrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Kak Kris, Dr. Nia, terima kasih banyak untuk best practice sharing yang sangat bermanfaat karena tentu yang akan lebih mengetahui dari sisi operasional itu adalah Faskesnya sendiri ya, Dok. Dari BPJS Kesehatan kami selaku penyedia aplikasi, kemudian juga untuk alur, akan tetapi untuk bagaimana memikirkan solusi ketika ada kendala operasional yang terjadi itu adalah memang fokusnya ada di Faskes tingkat lanjutan. Baik Bapak Ibu, berikut adalah hasil paparan materi dari narasumber utama kita. Mungkin dari beberapa Faskes tingkat lanjutan yang akan segera mengimplementasikan sistem antrian, bahwa apa yang dipaparkan dari Rumah Sakit Sentosa terkait dengan alur bukan hanya untuk non-bridging, tetapi juga untuk bridging karena kita mekanismenya alurnya sama Bapak Ibu. Pasien baru ke pendaftaran, kemudian pasien lama yang sudah punya rekam medik bisa langsung ke poli, seperti itu. Untuk yang bridging pun alurnya akan sama, seperti itu. Kemudian untuk farmasi juga ada antrian tersendiri, berikut untuk yang bridging juga sama. Jadi kami rasa apa yang sudah disampaikan oleh Rumah Sakit Sentosa sangat bermanfaat baik untuk implementasi sistem bridging ataupun juga non-bridging. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Kami persilakan tentunya kepada Bapak Ibu pimpinan ataupun manajemen rumah sakit apabila ada yang mungkin butuh sharing, kami persilahkan boleh di-unmute mikrofonnya dan juga dinyalakan videonya. Saya izin nanya Mbak Mutia. Oh ya, oke, dari mana? Oh, Klinik Top Jonggol dulu ya, raise hand di sini. Klinik Top Jonggol, dipersilahkan Pak Iwan. Baik Bu, saya tadi melihat user account yang digunakan untuk antrian ini user yang sama dengan Vklaim ya Bu ya? Betul Pak Iwan. Berarti ini kan user yang bisa digunakan untuk mengajukan klaim, mensubmit data-data gitu ya Bu ya? Berbeda hak aksesnya Pak Iwan. Jadi nanti untuk yang akan digunakan di pendaftaran tentu dikhususkan untuk rekan-rekan di pendaftaran, karena kalau untuk pendaftaran hak aksesnya terbatas Pak Iwan, hanya untuk sebatas mendaftarkan. Berbeda dengan user pada tim Kesmik ya. Kalau tim Kesmik itu khusus untuk pengiriman data TXT. Tapi kalau untuk pendaftaran beserta admin itu hanya untuk pendaftaran beserta approval. Oh oke. Saya usul aja Bu, itu mungkin untuk kios ini disediakan user khusus, karena kios ini kan bisa jadi dia dioperasikan bukan oleh orang yang berhak melakukan pendaftaran ya. Mungkin khusus kios dan diberi masa ekspirasi, masa kedaluarsa sessionnya itu lebih lama, misalnya seminggu juga ada masalah kan Pak, bukan hanya untuk menampilkan antrian saja ya, ada masalah itu. Supaya tidak login berkali-kali. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan usulnya. Baik, dilanjutkan dari Rumah Sakit As-Salam, dipersilakan Mas Farid. Ya, Mas Farid dari RSI As-Salam, kontar keluar ya.
Baik, mungkin dilanjutkan terlebih dahulu. Dipersilakan Ibu Rusmiati dari Dompet Duafa. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Saya ingin menanyakan dari sisi penyediaan infrastruktur ya. Tadi kan kita lihat di di video itu kan pasien begitu selesai dari mesin antrian kios, kemudian langsung menuju ke poliklinik. Nah itu di depan kan ada perawat yang selain melakukan pengukuran tensi dan lain-lain juga langsung melakukan input untuk antrian ya. Nah itu sementara di dalam juga ada dokter dengan komputer tersendiri gitu. Apakah memang kemudian di depan satu poli itu ada 2 komputer, satu komputer untuk perawat dan satu komputer untuk dokter, atau sebenarnya komputer yang di depan di perawat itu bisa digabungkan gitu. Jadi nurse station-nya nurse station gabungan bukan masing-masing poli gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua di dalam tadi kita lihat dokter sendiri gitu, semuanya dilakukan input untuk ERM-nya dilakukan sendiri. Apakah itu tidak memperlama pelayanan gitu? Karena kalau kemudian dokter harus melakukan pemeriksaan, anamnesa, dan kemudian harus input sendiri gitu. Kira-kira satu pasien itu jadi perlu berapa menit gitu untuk melakukan pelayanan ini di Rumah Sakit Sentosa? Itu Mbak Mutia, terima kasih. Baik, mungkin nanti akan kami mohon arahan ya dari Rumah Sakit Sentosa selaku narasumber utama kita pada hari ini. Mungkin izin Dok, boleh langsung tanggapi saja. Dipersilakan Dokter Nia atau Pak Kris. Ya, silakan Pak Kris. Pak Kris, silakan Pak Kris. Jadi gini, setelah pasien yang tadi datang untuk ambil nomor antrian, lalu menuju perawat, itu untuk anamnesa. Di sistem kita sudah integrasi semua, jadi perawat pun menginput semua IRM, itu anamnesanya tentang pokoknya tensi semua diinput di sistem kalau kita. Setelah selesai itu baru diarahkan untuk tunggu di ruang poli, lalu dipanggil dan dokter pun menginput sendiri kita. Kita sudah biasakan dokter menginput sendiri di rumah sakit kita seperti itu. Dan itu waktunya cukup tidak lama karena aplikasinya mungkin Duafa sama ya dengan Sentosa, dengan menggunakan Analytica. Menurut kita itu udah user friendly, cukup dimengerti oleh dokternya. Hanya input swab, input tindakan, dan input e-resep seperti itu. Sisanya oleh rekam medis untuk diagnosa seperti itu sih, Mbak Siti. Mungkin mau ditambahkan dokter? Untuk ini jumlah komputernya, Pak Kris. Jadi masing-masing depan satu poli itu ada 2 komputer ya di depan satu poli. Jadi gini, di kita stationnya memang terpusat. Kita sediakan 3 unit komputer di situ. Jadi walaupun ada banyak pasien, kita bagi untuk 3 station di situ. Lalu untuk poli, masing-masing poli kita sediakan komputer dengan 12 poli tadi yang kita jelaskan seperti itu. Gitu, Mbak Siti. Ya, berarti artinya gini ya, di poli dalam masing-masing ada 1 komputer, tapi untuk nurse station-nya hanya cukup 3 komputer untuk 3 nurse station gitu ya? Betul. Oh iya, baik-baik. Siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin menambahkan, Pak Muti. Ya Dok, dipersilakan Dok. Ya, terima kasih Ibu atas responnya dari Ibu Sisi Rusmiati dari Dompet Duafa. Mungkin mohon izin Ibu menambahkan, tadi memang kami memiliki fasilitas komputer di 12 ruang poli dan 3 komputer di ruang nurse station. Sedangkan untuk dokter itu memang ada 1 asisten, dan untuk proses dari memeriksa sampai dengan menginput itu rata-rata waktu yang diperlukan antara kurang lebih sekitar 10 sampai 12 menit, itu yang mungkin sharing dari rumah sakit kami, mungkin sekitar waktunya sekitar 10 sampai 12 menit. Demikian Ibu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih Ibu.
Baik dok, maaf ingin memastikan saja, artinya di dalam ruang praktek juga tetap ada perawat yang membantu dokter ya, per Ya, masing-masing poli, ada. plus perawat yang di nurse station ada 3 gitu ya dok ya? Betul Ibu, betul. Oh iya, baik-baik. Ya, Ya, terima kasih dok. terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak. Bagaimana Ibu Kusmiati, apakah sudah cukup clear? Mudah-mudahan bisa Ya, jadi pencerahan juga untuk implementasi di dompet duafa karena sudah bridging ya, Ibu. iya dok, iya Mbak Mutia, biar kita juga di keuangan kan ngitung-ngitung juga kira-kira kebutuhannya berapa lagi gitu. Wah iya, Menteri Keuangan dompet duafanya Ibu Rusmiati. Iya, terima Baik, kasih siap. Mbak Terima Mutia. kasih banyak Ibu Rusmiati. Terima kasih banyak Dokter Nia, Pak Kris. Dipersilahkan ada lagi mungkin Bapak Ibu yang sekiranya butuh dilakukan sharing lagi, baik dari BPJS Kesehatan ataupun dari Rumah Sakit Sentosa. Untuk Rumah Sakit TMC di chat ya. Untuk aplikasinya kami sediakan Bapak Ibu di Rumah Sakit TMC Sentul, tetapi itu untuk antrian non bridging seperti itu. Kalau non bridging dari BPJS yang menyediakan, kalau untuk bridging kedua belah pihak sama-sama menyediakan web service masing-masing, antrian masing-masing. Mudah-mudahan cukup jelas. Mungkin ada lagi Bapak Ibu dipersilahkan. Karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Ya, Pak Iwan Bakti, dipersilakan Pak. Ada referensi tertulis Bu untuk mempelajari sistem antrian bridging dan User non-bridging. manualnya ada Pak. User manualnya sebetulnya sudah kami kirimkan dari bulan Desember 2021 kepada seluruh vaskes. Jika mungkin nanti terlewat, saya akan sharing lagi di grup IT ya Pak Iwan ya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu khususnya tadi ada rumah sakit yang memang sudah masuk ke dalam pengklasifikasi yang akan menggunakan non-bridging dari Rumah Sakit Hasan Toto, Rumah Sakit Citama, Rumah Sakit Mary, Rumah Sakit Trimitra, Klinik Top Jonggol tadi sudah ya, Klinik Ainun. Dipersilakan mungkin jika ada yang ingin di-sharing lagi atau dibutuhkan sharing dari Rumah Sakit Sentosa, atau mungkin sudah cukup clear dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan. Oke, sepertinya sudah cukup clear ya, Bapak Ibu. Ini terima kasih banyak Dokter Fritz. Wah, Dokter Fritz hadir ya. Terima kasih banyak Dokter Fritz di chat sudah menginformasikan bahwa DPJP memang harus transformasi dari manual ke digital. Semua butuh waktu, tapi namun Rumah Sakit Sentosa sebagian besar DPJP-nya sudah mulai adaptasi, sebab diisi singkat, tegas, dan jelas. Terima kasih banyak Dokter Fritz sudah mendukung pengembangan program bridging ataupun juga non-bridging sistem BPJS Kesehatan. Ya mungkin ada lagi Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ibu Rati, mungkin sebelum ditutup kegiatannya ada penutup. Ibu. Ya, terima kasih Mbak Muti. Izin sebelum ditutup, saat ini kami sampaikan terima kasih banyak Dr. Margarita Kurnia setelah berkenan sharing ya dok ya terkait proses implementasi yang ternyata memang berproses dari tahun lalu ya dok ya. Pak Kris juga dari bulan November prosesnya dari sosialisasi, kemudian penetapan alur, semua kan ya dok ya. Termasuk user dan aplikasinya pun terbuat menjadi user friendly, baik yang menggunakan dari tenaga administrasi, perawat sampai DPJP yang tadi disampaikan Dr. Fritz. Alhamdulillah berkenan ya dok ya bertransformasi ke era digital saat ini, dan tentunya alhamdulillah juga tadi disampaikan secara teknis, hingga kami harapkan rumah sakit yang lain juga
mungkin yang sudah berimplementasi, terima kasih juga termasuk RSIA Asalam, RSIA Citra Insani, dan RS Hermina Mekarsari juga sudah terimplementasi, tetapi ini untuk proses narasumber izin disampaikan dari RS Sentosa juga. Sistem yang ada, jika ada masukan untuk menerima, mudah-mudahan nanti dari rumah sakit lain pun juga dapat turut optimal implementasinya, karena nanti tidak hanya instalasi begitu ya Dok ya untuk aplikasinya, tapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi setelah instalasi, harapannya pemanfaatan pun juga dapat terjadi seperti yang di RS Sentosa. Ternyata alhamdulillah itu tercatat cukup banyak dokter setiap harinya pasien yang telah menggunakan sistem implementasi antrian online ini dengan waktu tunggu, waktu layan yang memang sesuai dengan target di bawah dari 3,5 jam. Walaupun tadi ya DPJP-nya harus mengentri satu persatu, tapi alhamdulillah seperti informasi dokter Fris, alhamdulillah sudah mulai semua bertransformasi. Kami sampaikan terima kasih banyak dokter untuk rumah sakitnya yang juga Homey and Green Hospital gitu ya Dok ya, tadi luar biasa sekali untuk video yang disiapkan dan materi yang disiapkan oleh Rumah Sakit Sentosa, dan mohon dukungan dari Bapak Ibu rumah sakit seluruh wilayah Kabupaten Bogor, termasuk juga klinik utama. Di sini hadir juga tadi dari KU Top Jonggol dan KU Mata Ainun. Semoga dalam implementasi dan persiapannya sampai nanti pemanfaatannya bisa berjalan lancar. Kami terbuka untuk koordinasi. Mungkin nanti RS Sentosa jika ada ingin sharing diskusi lanjutan dari vaskes-vaskes lain, tidak apa ya Dok ya, mungkin jika nanti ada yang ingin berkonsultasi, karena memang banyak yang perlu disiapkan. Itu saja mungkin Mbak Muti. Sukses dan sehat untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dalam kegiatan kita hari ini. Saya kembalikan kepada Mbak Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ratih untuk penutupnya. Terima kasih juga sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Gigi Margareta Kurnia MKM, selaku Direktur Rumah Sakit Sentosa, Pak Tris juga selaku Kepala IT Rumah Sakit Sentosa, dan tidak lupa tentunya Dr. Fritz, spesialis Opchin, untuk dukungan ya terhadap program JKN selama ini. Terima kasih juga untuk kesediaannya menjadi narasumber hari ini. Kami percaya semua rumah sakit wilayah Kabupaten Bogor tentu akan memberikan kualitas ya pelayanan kesehatan dengan terbaik kepada pasien, seperti itu. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini untuk kegiatan kita pada hari ini. Kami dari BPJS Kesehatan mengaturkan terima kasih sekali lagi dan mengucapkan mohon maaf apabila dalam kegiatan pada hari ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami doakan semoga kita semua akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup, boleh mohon perkenannya Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Oh ya, ada Pak Miftah di sini baru kelihatan. Pak Miftah, salam Pak. Dokter Tini. Terima kasih Mbak Muti, selamat siang. Iya, Dokter Ati juga sehat. Ya, Dokter Ati, terima kasih Dokter Ati. Ya, Dokter Novia ikutan juga nih. Baik, izin Bapak Ibu di sini ada 3 layer halaman Zoom. Mohon izin 2 jempol untuk kita semua. 1, 2, 3. Ya. Baik, kemudian halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga ditahan. 1, 2, 3. Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah sesuai agama masing-masing.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Warahmatullahi Ya, terima kasih banyak Ya. Bapak Kris. Terima kasih. Banyak Bu Muti. Terima kasih banyak. Bapak. Luar biasa. Ada Sentosa juga. Oh, lagi di email. Belum kan emailnya lagi dipakein. Udah selesai nih ini nih. Sehat selalu ya Sudah Bapak selesai Ibu. Dokter Tining. Lanjut. Alhamdulillah. Terima kasih perkenannya Dok. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak Pras. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Mbak Tab Muti. UAT-nya mana Pak? Belum dikirim. Hari ini udah sama Mas Sil tadi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sehat Muti. terus Bapak Ibu. Ya, Terima Dokter kasih Nia, Dokter terima Nia. kasih banyak ya Dokter Dok. Ati. Mohon izin nanti Ya saya Dok, kasih kami yang terima kasih semuanya. banyak Dok. Izin live ya. Dok ya. Pak Kris, terima kasih Salam juga. untuk Dokter Kris dan semua. Pamit ya. Ya, bangga Dokter Nova. Bapak Iya Dok, Ibu. terima kasih Dok. Ada Dokter Nova loh. Iya, Ada. ada Dokter Nova. Ya, izin kami end meeting Bapak Ibu. Assalamualaikum.